Amin. Benar Tuhan, kami rindu untuk mendengar tuntunan pimpinan dan juga mengalami hadiran-Mu di tengah keadaan situasi yang dunia katakan tidak menentu dan menyeramkan. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang selalu hadir bersama kami. Tapi itu berbicaralah kepada kami hari ini, umat-Mu, anak-anak-Mu, sehingga kami tahu arah dan tuntunan pimpinan Tuhan buat kami. Dan kami percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Engkau perintahkan dan akan berhasil kemana Engkau utus. Hari ini kami tahu firman yang diberitakan hari ini diutus kepada kami. Berbicaralah dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siap katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik semua. Kembali kita melanjutkan seri kita, yaitu bagaimana mengalami kuasa kemenangan di dalam Kristus. Dan saya percaya tidak banyak waktu lagi, kita memulai aja. Kenapa? Karena hari-hari ini, ya Bapak Ibu, jangan kita terpana dengan keadaan. Kita tahu gereja bukanlah gedung, gereja adalah Anda dan saya. Sebab itu, dimanapun Anda berada saat ini, Roh Kudus ada bersama Anda dan saya. Saya di tempat ini dan Anda di tempat Anda masing-masing. Jangan membiarkan gedung ataupun kebiasaan membatasi kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru hari-hari ini. Tuhan mau Anda mengenal Dia sehingga Anda tidak datang kepada orang, tetapi Anda datang kepada Tuhan untuk pertolongan kita, pertolongan Anda dan saya. Ya, manusia terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Pada saat hari-hari ini Anda mau ketemu orang pun susah, takut, ya kan? Tetapi ketemu Tuhan tidak dibatasi. Amin. Nah, hari ini saya akan bicarakan, Tuhan kasih rujuk kita tentang tema firman Tuhan hari ini adalah Hosana. Diambil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 42. Anda akan seperti biasa, saya tidak baca semua, tetapi akan mengambil poin-poin yang penting aja. Oke, kita lanjut aja. Kita mau mulai. Kenapa? Ini juga buat bagi orang percaya. Minggu ini adalah Minggu Palem, dan di mana teriakan Hosana itu digemakan. Oke? Jadi nggak ada salahnya kita melihat sambil kita siapkan. Saya ingatkan Anda semua, Jumat ini adalah Jumat Agung, hari wafatnya Tuhan Yesus.
Itu adalah hari yang besar buat kita. Tanpa kematian Tuhan Yesus kita nggak ada artinya apa-apa. Sebab itu saya mengundang kita semua, ambil bagian, jangan mau dibatasi. Kita akan terima perjamuan kudus bersama tanda korban Yesus di salib. Anda ambil di rumah, Anda silakan pakai crackers, biskuit crackers, atau Anda pakai roti. Kalau Anda nggak punya hosti, pakai roti, silakan. Anda pakai wine boleh, anggur, Anda pakai sirup boleh, Anda pakai air pun nggak ada masalah. Amin. Yang penting kita melihat lambangnya itu, saudara-saudara. Oke, lanjut aja, kita mulai dari firman ini. Saya bacakan, Bapak Ibu, yes. Ayat 28 sampai 30. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika orang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Bapak Ibu, ya, kemudian pergilah mereka yang disuruh, mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Luar biasa nggak? Semua perkataan Yesus selalu ditepatin. Bahkan yang kelihatannya aneh. Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi murid yang disuruh Tuhan Yesus, Anda bayangin, ya, Anda disuruh pergi dan nanti ada keledai, ambil. Bukankah Anda akan berpikir, nanti saya dikira pencuri, main ambil aja. Tetapi perkataan Tuhan nggak pernah salah dan nggak pernah gagal. Lah, saya sih berandai-andai begini ya, saya nggak tahu bagaimana hal yang sebenarnya, tapi berandai-andai bahwa orang yang punya keledai ini adalah orang yang pernah menerima mujizat Tuhan. Sehingga dia kenal Yesus, sehingga ketika dikatakan guru memerlukannya, dia langsung. Ketika Anda mengalami kebaikan Tuhan, apapun buat Tuhan, Anda berikan, ya kan? Ya, jadi ini bukan suatu hal yang mustahil, ini suatu hal yang logika, ya. Dan yang penting adalah Anda melihat apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Jangan ragu. Ketika Anda mulai pikir dulu kalau Tuhan mau suruh Anda sesuatu digerakkan, lalu Anda pikir dulu, biasanya Anda nggak akan lakukan. Ketika Anda diperintahkan Tuhan, diminta oleh Tuhan, segera lakukan. Dan inilah yang dilakukan oleh muridnya itu, ya. Kemudian kita lanjut aja. Dikatakan ayat 35, mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Saya memberikan gambar-gambar di sini supaya Anda ikut bisa membayangkan situasinya di situ, ya. Lalu Anda lihat di sini, lanjut, ya. Dan ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun ada di atas, Bapak Ibu, ya. Mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Mereka melihat sebelumnya, saudara. Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Yesus menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, yang lepra, yang saudara-saudara, bahkan yang mati dibangkitkan. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka bergembira ria. Anda tahu kenapa? Nanti kita akan lihat. Ya, lalu kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaannya di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Kalau kita lihat, ini Lukas, tetapi paralelnya adalah Matius ada, Yohanes ada. Nah, kita melihat, saya mau ambil dari Matius, ya, karena dia menyorot dari sisi yang lain. Kita lihat dari Matius, pada kondisi yang sama, ya, dikatakan dalam Matius 21 ayat 8 dan 9, dikatakan orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon, yaitu pohon palem, dan menyebarkannya di jalan. Anda lihat dari gambar disebut, ya. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, ya, kenapa mereka seru Hosana? Anda harus tahu,
Hosana, kata aslinya ada Hosohana, itu artinya adalah selamatkanlah kami sekarang. Nah, itu artinya sekarang. Nah, juga bisa berarti doa. Jadi seolah mereka berdoa, Tuhan selamatkan kami segera. Ibu tahu nggak bagaimana keadaan bangsa Israel saat itu? Mereka sedang dikuasai oleh pasukan Romawi. Pasukan Romawi ini adalah itu penjajah dan membuat bangsa ini, Bapak Ibu, adalah di dalam posisi yang lemah, ditekan. Mereka nggak bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Kalau mereka melakukan sesuatu, mereka harus bayar pajak buat orang Romawi, buat kerajaan Romawi, bukan kesejahteraan mereka. Lalu mereka nggak nyaman, ada pasukan Romawi, mereka dimata-matai. Bukankah hari-hari ini pun kita sepertinya tidak nyaman? Kadang-kadang kita mau keluar, takut nanti kena corona. Kadang bahkan kita seperti mereka dibayangi awan-awan gelap. Bagaimana masa depan kami? Ada dan saya pun, kita pun saat ini digayungin awan-awan gelap. Bagaimana nanti ekonomi ke depan? Bahkan bagaimana nanti keadaan sosial yang terjadi? Keadaan bangsa Israel saat itu nggak jauh sama kita. Ayo, sehingga mereka butuh Mesias, pembebas, yang membebaskan mereka, yang melepaskan mereka dari keadaan-keadaan ini. Amin. Mereka butuh pembebas, mereka butuh penolong. Oleh sebab itu mereka berseru, Hosana anak Daud. Atau mereka berkatakan, selamatkan kami Tuhan segera sekarang. Dan Anda tahu bahwa jawaban itu, seruan itu, didengar Tuhan. Tuhan selalu dengar seruan kita, Bapak Ibu. Ya, dan Anda tahu kenapa mereka menaruh pakaian mereka di depan Yesus. Lalu mereka akan ranting-ranting segala sesuatu. Kita akan lihat nanti maknanya. Ketika mereka meletakkan pakaian mereka di depan, di sepanjang jalan yang Yesus mau lewati, itu berbicara mereka menyambut raja. Ketika Yehu disambut sebagai raja, mereka meletakkan pakaian di hadapannya. Yesus disambut mereka sebagai raja. Pada hari itu, saya mau katakan, pada hari itu adalah masa-masa Paskah. Masa Paskah buat orang Israel berlangsung 7 hari. Dan itu adalah mulai masa Paskah. Dan Paskah adalah memperingati hari kebebasan. Mereka keluar dari Mesir. Oleh sebab itu ketika mereka melihat apa yang Tuhan Yesus buat, mujizat-mujizat yang dia lakukan, kuasa yang diperlihatkan, mereka pikir inilah raja yang akan membebaskan mereka. Oleh sebab itulah mereka berseru kepada Yesus supaya menjadi pembebas mereka. Raja yang membebaskan mereka dari Romawi. Mereka letakkan pakaian mereka karena mereka mau Yesus jadi raja, untuk membebaskan mereka dari pemerintah Romawi, dari keadaan yang menekan mereka saat itu. Tetapi Bapak Ibu, ini dia, mereka sambut Yesus seperti ini saya katakan tadi. Mereka mengharapkan Yesus sebagai pembebas. Ya, mereka terlihat mujizat Tuhan. Yesus menyediakan makanan 5 roti 2 ikan. Mereka melihat bahwa inilah raja yang akan menyediakan segala kebutuhan kita. Kita nggak usah susah lagi. Inilah raja yang menyembuhkan kita. Ini raja yang mengalahkan iblis. Orang yang terikat oleh iblis dilepaskan segala sesuatu. Inilah yang mereka harapkan. Dan mereka harapkan Yesus sebagai pembebas. Tetapi bagaimana Yesus? Ketika Yesus datang, umat Israel mengharapkan pembebas dari keadaan yang mendesak mereka. Seperti hari-hari ini kita selalu mengharapkan Tuhan, tolong, keadaan ini udah sulit, saya udah gak sanggup. Tuhan, saya udah gak nyaman dengan keadaan ini. Di rumah terus, sudah bosan, ya kan? Sudah ketemu dia lu lagi, gak bisa ngapa-ngapain, sudah stres, dengar berita sana sini, semua takut, bikin takut. Lalu bagaimana ekonomi? Bagaimana persediaan saya? Semua. Berapa lama ini akan berlangsung? Tidak ada kepastian. Itulah yang terjadi di Israel. Dan Dan itu yang terjadi hari-hari ini sama kita. Amin. Lalu apa?
Yesus datang ke Yerusalem dengan keledai dan diiringi dengan palem, orang-orang yang menaruh palem. Seharusnya orang Israel mengharapkan Yesus datang sebagai pembebas mereka yang berkuasa mengalahkan orang Romawi, menyediakan segala yang mereka butuhkan. Seharusnya Yesus datang dengan kuda dan pedang, karena orang Romawi tidak mungkin dikalahkan dengan pohon palem. Karena kuda juga melambangkan keperkasaan. Seseorang ketika masuk ke suatu kota dengan kuda berarti dia mau menguasai kota itu. Dia siap berperang, dan pedang berbicara dengan perang, bukannya damai. Tetapi Yesus datang dengan keledai dan palem, karena itu adalah suatu kebiasaan saat itu. Ketika seseorang masuk ke sebuah kota dengan mengendarai keledai, dia berkata, dia sedang mengajarkan bahwa dia membawa damai. Dia datang dengan damai. Dia datang bukan untuk berperang. Dan Anda tahu palem, di dalam perjanjian lama, palem selalu dihubungkan dengan perayaan, suatu sukacita. Kalau Anda sedang perang, nggak mungkin Anda bersukacita. Perang Anda sedang sangat tegang. Tetapi dia datang dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang berlimpah. Dia datang bukan dengan kekuatan yang datang dari keperkasaan, tetapi dari kasih. Dia datang bukan dengan pedang untuk menyatakan perang, tetapi dia datang untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Tetapi mereka nggak mengerti. Sama, kadang-kadang kita nggak mengerti. Yang kita pentingkan ketika datang ke Tuhan adalah, Tuhan, tolong masalahku dibereskan. Tolong Tuhan, ekonomiku dibereskan. Tolong Tuhan, bikin mujizat. Apakah Tuhan nggak mau? Tuhan mau. Tetapi sama, dia datang untuk memberikan yang jauh lebih baik kepada kita, sehingga akhirnya kita pun mendapatkan. Nah, kita lihat, belum berhenti sampai situ aja. Mereka mengharapkan Yesus datang sebagai Mesias pembebas, tetapi Yesus datang bukan sebagai pembebas dulu, dia datang sebagai Mesias penebus. Dia menebus kita. Untuk menjadi pembebas lebih mudah, tetapi untuk menjadi penebus Anda harus bayar harganya, dan Yesus bayar harganya dengan hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan pernah Anda tidak mengerti ini. Pengenalan akan Tuhan bukan tentang kuasanya. Pengenalan akan Tuhan yang paling penting yang ada di dalam kita adalah tentang kasih. Ketika Anda tahu kasihnya, Anda akan melihat kuasanya. Ketika Anda tahu kasihnya, maka Anda akan tinggal tenang apapun keadaannya. Dan lalu dikatakan dalam firman Tuhan, tinggal tenang dan Anda akan menjadi kuat. Amin. Ketika Anda tahu kasihnya, Anda tahu dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 dalam bahasa aslinya, kasih nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal menolong kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan bukan hanya datang dengan itu, yang mereka tidak sadari. Mereka tidak sadar, mereka tertutup mata mereka. Mereka nggak peduli Yesus datang dengan keledai ataupun dengan palem. Buat mereka Yesus adalah harus jadi pembebas. Walaupun sepertinya pembebas harus datang dengan kuda dan pedang, mereka tertutup, mereka nggak ngerti. Tetapi kita ngerti sekarang. Amin. Dan bukan itu aja, Yesus bukan hanya datang dengan damai, dengan sukacita, tetapi Yesus kemudian di dalam Lukas dikatakan, Bapak Ibu, Lukas 41-42, sesudah itu, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yerusalem, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, untuk damaimu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, seperti saya katakan tadi. Karena mata mereka hanya tertuju pada apa yang mereka pikir itu jawaban, mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya jawabannya sudah datang. Kadang-kadang kita pun sama, kita tertuju pada sesuatu yang kita pikir harus begini Tuhan. Kita pikir bahwa ketika kita punya masalah, kita yang ngatur Tuhan. Tuhan,
harus ada berkat yang tiba-tiba datang. Tuhan harus ini, harus itu. Tuhan, kita ngatur Tuhan. Tuhan, biar cepat Tuhan, orang itu berikan saya berkat, orang itu kasih saya berkat, ataupun yang lain. Tuhan, hari ini ketika saya keluar, biar saya ketemukan suatu pekerjaan. Kita ngatur Tuhan. Karena kita pikir itulah. Sehingga ketika kita hanya fokus pada jawaban Tuhan adalah ini yang seperti saya mau, maka kita akan tersembunyi. Mata kita tidak melihat bahwa jawaban itu sudah ada. Tuhan sudah sediakan. Iya kan? Kadang kita merasa lebih tahu dari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan jawab lain, kita nggak mau terima. Amin. Yesus tahu. Dan dia menangis. Kenapa? Dia datang bukan hanya dengan keledai, dia bukan hanya datang dengan palem, itu hanya alat, tetapi dia datang dengan hati yang menangis. Kenapa dia menangis? Di dalam Alkitab hanya ada 2 kali Yesus disebut menangis. Satu ketika Lazarus mati, dan kedua saat ini, Bapak Ibu. Dan keduanya sama. Kenapa dia menangis? Karena kasihnya begitu meluap kepada kita. Kasihnya begitu meluap kepada manusia. Itulah dia menangis. Itulah dia menangis. Yesus datang dengan kasih. Yesus datang dengan kasih yang sepenuhnya, yaitu kasih di mana dia menerima apa adanya dan memberikan segala-galanya. Kasih yang menerima apa adanya, Yesus sudah perlihatkan sebelumnya. Anda tahu ketika dia bertemu wanita di sumur Samaria, wanita Samaria di tepi sumur, wanita itu diterima Yesus apa adanya. Bahkan ketika wanita itu masih memiliki suami 5 dan yang sekarang ini bukan suaminya, dia tetap terima, dia ampunin. Dan ketika wanita yang berzina itu ketangkap, bukan karena dia mau bertobat karena ketangkap, saat itu juga Yesus mengampuni wanita itu. Baru dia bilang, aku pun tidak menghukum kau, jangan berbuat dosa lagi. Dia gak kasih syarat dulu. Dia gak kasih bilang, kalau kamu berubah, kalau kamu bawa sesuatu buat Tuhan, baru aku ampuni. Enggak, dia terima kita apa adanya. Hari ini, kapanpun Anda mendengar dan menyadari keadaan Anda, datang ke Yesus apa adanya. Jangan tunggu sampai bilang, kalau saya sudah beres, kalau saya sudah bisa benar, kalau saya sudah bisa memberi. Datang apa adanya. Dan buat kita adalah datang apa adanya. Tetapi buat Yesus, dia memberi segala-galanya. Dia memberi hidupnya buat kita. Ini yang harus kita sadari. Anda diterima tanpa syarat. Anda diterima apa adanya. Orang manusia mungkin menolak Anda, manusia mungkin merasa jijik dengan Anda, manusia mungkin sudah mengatakan Anda A dan B sudah sesuatu yang negatif. Tuhan tidak pernah. Dia terima dan dia berikan segalanya buat Anda dan saya. Inilah yang harus kita kenal. Ini yang harus menjadi dasar kenapa kita bisa tenang. Karena dia yang menerima kita apa adanya. Yang mau menolong kita bukan karena apa yang telah kita lakukan, tapi karena dia memberikan segalanya. Ini yang harus membuat kita tenang. Amin. Yesus datang dengan kasih. Dia menerima kita apa adanya. Dan saya katakan saat itu adalah perayaan Paskah yang baru dimulai. Hari Minggu. 7 hari. Kita bilang anggap aja itu Minggu. Pada hari Minggu ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dan para orang-orang Israel berseru, Hosana, diberkatilah yang datang sebagai raja. Tapi kemudian di Jumat pagi, sesaat sebelum Yesus disalib, mereka berkata, salibkan dia. Lalu mereka berkata, tidak ada raja selain Kaisar. Bapak Ibu, ini adalah sebagian, kalau saya bukan katakan semua, ini adalah sebagian orang-orang yang tadi bersorak-sorai, Hosana. Dan mengatakan Yesus adalah diberkatilah dia yang datang sebagai raja. Tetapi kemudian orang-orang ini, sebagai orang ini berkata, salibkan dia. Tidak ada raja selain Kaisar. Hanya selang beberapa hari.
Apakah Yesus tahu ketika dia masuk ke Yerusalem, apakah Yesus tahu bahwa dia dikit lagi akan disalib? Dia tahu, tetapi karena dia mengasihi kita, dia tetap datang. Dia tahu dia akan dikhianatir, tapi dia tetap menghadapinya karena dia sudah berikan segala-galanya buat Anda dan saya. Hari-hari ini mungkin Anda berkata, Tuhan aku mau setia, atau mungkin Anda gagal kemudian. Dia tetap terima Anda dan saya. Tetapi Anda harus mengenal kasih-Nya. Karena hanya kasih Dia yang memampukan kita untuk bangkit dan hidup benar. Di minggu ketika mereka berseru Hosana, pada minggu itu juga Yesus menangis. Karena keadaan mereka pikir orang-orang Israel, mereka bersukacita karena mereka pikir pembebasan, tetapi Yesus menangis karena mereka tidak melihat. Dan ketika di hari Jumat pagi mereka berseru salibkan Dia, tidak ada hanya selain kasar. Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka. Apa maksudnya? Kasih Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh Anda dan saya. Kasih Dia tidak pernah bersyarat. Kasih Dia tidak terbatas. Kasih Dia berkorban buat Anda dan saya, Bapak Ibu. Itulah yang Dia sediakan bagi Anda dan saya. Kenapa Anda harus melihat, memaksakan apa yang kita pikir itu jawaban? Terima Dia yang adalah jawaban atas segalanya. Ketika kita memiliki Yesus bertata di hati kita, maka kita telah memiliki jawaban. Amin. Dan saya mau katakan, kuasa mengalahkan musuh adalah ketika kita menerima Yesus sebagai yang mengasihi kita, tanpa batas, tanpa syarat, selalu berkorban. Inilah kuasa yang memberi kita kemenangan. Bapak Ibu, suatu ketika di dalam Yohanes 6, ketika Yesus mengatakan bahwa Akulah roti hidup, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman, maka semua orang meninggalkannya. Karena mereka berharap banyak hal. Mereka mengharapkan bahwa Yesus itu, sebenarnya mereka mengharapkan Yesus sebagai tempat mereka melihat dapat mujizat. Mereka melihat Yesus sempat dapat 5 roti 2 ikan, yaitu dapat makanan, kebutuhan finansial mereka dicukupi. Mereka melihat Yesus itu supaya mereka dapat nama. Apapun sumbernya, tetapi saat itu Petrus sebagai wakil yang melambangkan murid-murid Tuhan Yesus dan kita ini berkata dalam Yohanes 6 ayat 68 sampai 69, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dari sini kita bisa melihat apa yang harusnya kita lakukan. Yang pertama kita lihat bahwa perkataan Petrus, kepada siapakah kami akan pergi? Dengan kata lain, Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan kata lain, firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang lain. Tempat saya harus datang, hanya Yesus. Walaupun keadaan mungkin semakin buruk, tetapi hanya Yesus yang saya datangi. Saya tidak berharap bersandar kepada manusia. Saya tidak berharap bersandar kepada perlengkapan saya. Banyak orang hari-hari ini dia merasa tenang. Anda tahu kenapa kita nggak bisa tenang? Kita nggak bisa tenang karena kenyamanan kita terganggu. Kenapa kenyamanan kita terganggu? Anda sering melihat sendiri. Hari ini kita diam di rumah, kita nggak nyaman di luar. Hari ini kita merasa tenang kalau kita punya uang, punya persediaan, di rumah ada makan dan minum, baru kita tenang. Artinya apa? Kita gantungkan, kita pergi meletakkan kenyamanan kita, kepercayaan kita kepada benda. Jangan, Ibu. Tidak ada tempat yang lain. Kemana kami harus pergi, Tuhan? Hanya Tuhan tempat pertolongan kami. Hanya Tuhan tempat seruan kami. Inilah yang harus kita andalkan hari-hari. Tidak kepada manusia, tidak kepada hamba Tuhan, tidak kepada uang, tidak pada situasi keadaan, tidak, hanya Tuhan. Amin.
Lalu kemudian dikatakan, perkataanmu adalah perkataan yang hidup. Oleh sebab itu, jadikanlah firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Jadikanlah itu otoritas dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan katakan itu, tadi Anda akan lihat, ketika Yesus menyuruh 2 muridnya untuk ambil keledai dan segala sesuatu, semua terjadi sesuai dengan yang diperkatakannya. Sehingga Anda pun tidak ada alasan, Anda dan saya tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman itu hidup untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Dan ketika dikatakan, Tuhan, kami percaya dan tahu, ini berbicara bahwa karena mereka punya hubungan dengan Dia, murid-murid ini berjalan dengan Tuhan. Anda percaya bukan seketika, percaya adalah hasil dari suatu hubungan. Ketika Anda tidak pernah punya hubungan sama Tuhan, ketika Anda tidak punya renungan pagi, lalu Anda bersekutu sama Tuhan, ketika Anda mulai merenungkan firman Tuhan, Anda mulai bicara, berdoa sama Tuhan, bagaimana Anda punya hubungan dan bagaimana percaya itu bisa muncul. Ketika Anda tidak melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatunya, atau hanya sekali-sekali doang, bagaimana hubungan itu tercipta. Anda harus terhubung dengan Dia sehingga Anda tahu bahwa Dia sungguh dapat dipercaya. Dia sungguh berkuasa, Bapak Ibu. Dan dikatakan terakhir, Engkaulah yang kudus dari Allah. Bapak Ibu, yang kudus ini maknanya adalah Dia segala sesuatu yang terbaik. Kalau kita bilang, kalau kita pikir yang kudus bersama ini, kalau kekudusan adalah suatu perbuatan bercahaya, begitu saudara. Tetapi makna dari yang kudus adalah tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tetapi Dia adalah sesuatu yang di atas segalanya, yang terutama dan yang terhebat. Oleh sebab itu ini berkata, Dia yang paling berharga. Kadang-kadang kita ini menganggap bahwa harta saya paling berharga. Yang paling berharga kadang-kadang adalah kesehatan saya. Sehingga ketika saya sakit, ketika harta saya berkurang ataupun saya nggak punya, ketika Anda menganggap itu paling berharga, maka Anda akan kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita Anda. Tapi ketika Anda melihat bahwa Yesus sudah ada di dalam saya, penolong itu, penopang saya, yang berkorban memberikan segalanya, maka kalau kita sakit, dan kesembuhan belum datang, kalau juga kita sedang kekurangan, Anda tidak akan menganggap itu yang paling berharga, tapi Yesus yang berharga sudah menjadi milik saya. Anda dan saya tidak akan hilang damai sejahtera, tidak akan hilang sukacita. Justru Anda dan saya semakin mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Inilah yang harus kita lakukan. Jadi kalau Anda tanya hari ini apa? Hari ini adalah saya hanya pergi ke Yesus. Hari ini kita apa? Saya percaya firman. Hari ini apa yang kita dengar? Saya tahu bahwa saya harus punya hubungan dengan Dia. Hari ini apa? Saya harus menjadikan Yesus yang paling berharga. Inilah Bapak Ibu, Hosana. Hosana adalah ketika Anda andalkan hanya Yesus, ketika firman Tuhan itu menjadi hidup dan berkuasa, Anda percaya. Hosana adalah ketika Anda memiliki hubungan dengan Dia dan menjadikan Dia yang paling berharga. Bapak Ibu. Dan sebelumnya Hosana adalah Tuhan tolong kami segera. Tetapi sekarang ketika Anda mengandalkan Yesus, ketika Anda menjadikan firman Tuhan otoritas yang paling tinggi, dan itu pasti terjadi. Ketika Anda memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus dan Anda melihat Yesus yang paling berharga, maka pekikan seruan tolong itu menjadi pekik kemenangan. Hosana! Kenapa? Karena Engkau telah menjadi penyelamatku, penolong yang dapat kupercaya. Karena Engkau selalu menyertai aku, karena kemenangan di pihak aku. Dan inilah Hosana setelah Yesus mati di salib. Oleh sebab itu kenapa kita katakan Hosana in the highest? Karena ini sekarang menjadi pekik kemenangan buat kita. Bukan lagi pekik tolong kami Tuhan, karena Anda dan saya tahu ketika Dia mati, Dia sudah memberi kemenangan. Anda sudah ditolong. Sehingga sekarang Hosana adalah menjadi pekik kemenangan buat kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus menjadi suatu andalan kita. Hari ini Dia nggak pernah gagal, Bapak Ibu. Dia nggak pernah gagal dalam hidup kita.
Yesus selalu ada di dalam Anda, apapun keadaan. Saya undang, mari kita menghadap kepada Tuhan, masing-masing di tempat masing-masing, di mana Anda ada, di situ Tuhan juga ada. Roh Kudus hadir. Kita sama-sama doa. Tuhan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, karena Engkau telah memberikan segalanya buat kami dan Engkau menerima kami apa adanya. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi, sebab Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan, satu-satunya yang kami andalkan. Hosana di tempat yang tinggi karena firman-Mu, ya dan amin. Hosana di tempat yang tinggi karena Engkau mengatakan Engkau selalu hadir, berjalan bersama kami, tidak peduli apapun keadaan. Demikian juga hari-hari ini ketika keadaan di tengah bangsa kami tidak kian tak menentu, di mana ketakutan, kekhawatiran, kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang mengerikan berseliaran di mana-mana, tetapi Tuhan, Engkau ada berjalan bersama kami tenang bersama-Mu. Dan kami katakan Engkau yang paling berharga. Hari-hari ini banyak hal yang mungkin berkurang dalam kami. Waktu kami, kebebasan kami, Tuhan. Bahkan kenyamanan kami berkurang. Bahkan juga Tuhan, finansial kami berkurang, Tuhan. Tetapi kami mau katakan Engkau yang paling berharga. Engkau tidak berkurang. Engkau semakin-makin bertambah manis, semakin bertambah mulia. Oleh sebab itu kami katakan dan kami tahu hidup kami baik-baik saja. Hidup kami semakin dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan, sehingga kami bisa berseru kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Dan kami tahu juga Tuhan, kami yang telah menjadi alat-Mu, kami dipanggil menjadi terang. Oleh sebab itu dimanapun kami ada, kami jadi terang. Di tengah bangsa ini, di tengah kota ini, kami jadi terang Tuhan. Dan kami berdoa buat kota bangsa kami, Tuhan, Jakarta dan juga Indonesia secara umum, dan juga orang-orang percaya dimanapun mereka, anak-anak Tuhan. Biar kami menjadi satu Tuhan, dan mulai berseru Hosana, karena Engkau telah menyelamatkan kota kami, bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, karena kami tahu pertolongan dari Tuhan tidak pernah terlambat, perlindungan Tuhan ya dan amin. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.